Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenai bertobat dan percaya. Saudara, Injil hari ini berbicara mengenai tanda Nabi Yunus, di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuntut tanda dan mujizat untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka menuntut tanda yang dapat ditangkap indera, tanpa kemauan dan kesungguhan untuk mengakui, percaya dan berserah diri kepada karya ilahi. Mereka tidak pernah membuka mata hati mereka, walaupun Yesus berulang-ulang melakukan mujizat, sehingga mujizat sebesar apapun itu tidak mampu membuat mereka untuk bertobat. Berhadapan dengan tuntutan ini, Yesus menunjukkan dua tanda. Tanda pertama adalah tanda Nabi Yunus. Yunus adalah orang yang ditunjuk Tuhan yang mengingatkan manusia pada zaman itu tentang pentingnya pertobatan hati. Undangan Tuhan itu dipahami dan kemudian dilaksanakan oleh orang Niniwe. Mereka akhirnya bertobat. Tanda yang kedua adalah yang ditunjuk oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Yesus menunjukkan dirinya sebagai tanda bagi sebuah angkatan zaman ini yang menurut Yesus sebuah angkatan yang jahat dibandingkan dengan angkatan orang Niniwe pada zaman dulu. Mengapa jahat? Karena orang-orang Niniwe bertobat sedangkan orang-orang angkatan sekarang tidak mau bertobat. Bagi kita Yesus adalah tanda dari Allah, sebuah ajakan dan undangan untuk membarui hidup kita. Semoga kehadiran Yesus menjadi sebuah undangan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan berbuat kasih terhadap sesama. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, setiap hari Tuhan selalu memberikan tanda-tanda kasih-Nya kepada kita. Tuhan menunjukkan tanda kebaikan-Nya melalui anggota keluarga dan komunitas kita, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, pekerjaan dan tugas yang kita emban, serta persaudaraan penuh kasih dengan orang lain. Tuhan juga menunjukkan tanda kebaikan-Nya melalui kegagalan-kegagalan yang kita alami. Kegagalan itu bukan hukuman apalagi aib. Kegagalan yang kita alami merupakan tanda dari Tuhan agar kita lebih bijak mengelola hidup dan memberi tempat baginya dalam hidup kita. Orang yang membuka diri selalu melihat kehadiran dan kebaikan Tuhan dalam segala peristiwa hidupnya. Apakah mata hati kita terbuka untuk melihat tanda-tanda dari Tuhan itu? Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan kepadamu. Terima kasih banyak sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih banyak untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami,
Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.